Ya. Yang kedua, mengetahui manfaat dan pelestarian keragaman budaya di Indonesia. Nah, Ibu tanya dulu. Tadi kan tujuan pembelajaran pertama mendeskripsikan keragaman budaya dan kearifan lokal di daerahnya masing-masing. Kita sekarang tinggal di daerah mana, Nak? Daerah mana? Buat dulu. Iya, negaranya negara Indonesia. Ya, betul. Terus daerahnya daerah mana ini? Tapanuli Utara. Ya, Tapanuli Utara. Tapanuli Utara itu di mana? Ya, kita di Tarutung. Provinsinya apa? Ya, Sumatera Utara. Nah, Ibu tanya dulu. Karena kita berada di Tarutung, tepatnya di Tapanuli Utara. Nah, masyarakat Tapanuli Utara meliputi suku apa aja? Coba dulu sebutkan, Noel. Ada suku apa aja di sini? Ada Batak Toba. Terus apa lagi? Jawa ada. Apa lagi? Ya, ada Nias. Apa lagi? Ada Simalungun juga di sini. Iya. Terus apa lagi? Ada Mandailing. Ya kan? Nah, dan semua suku-suku itu beragam. Ya, beragam. Terus masyarakat Tapanuli Utara mendiami wilayah Kecamatan Tarutung. Terus apa lagi? Kecamatan Sipoholon, Kecamatan Siborong-borong, Kecamatan Pahai Julu, Kecamatan Pahai Jae, terus Kecamatan Sipahutan. Ya, itulah Kecamatan Tapanuli Utara. Nah, tadi kan kita akan belajar tentang kearifan lokal daerah masing-masing. Siapa yang tahu apa itu kearifan lokal? Apa kearifan lokal? Ya, kearifan lokal itu merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal itu biasanya diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut. Oke? Nah, itulah kearifan lokal. Ya, suatu budaya. Nah, Ibu tanya dulu. Kalau zaman dulu lah kita bilang sebelum zaman nenek moyang kita. Nah, kalau dulu masih contoh, coba teman-teman tulis. Ada buat beberapa contoh kearifan lokal. Nah, nanti coba kita sila-sila yang mana yang masih tetap dilestarikan sampai sekarang, yang mana yang masih sudah mulai punah. Ya, yang pertama itu ada Marsiada Kali. Tahu kalian Marsiada Kali? Nggak tahu ya? Ya lah toh, nggak pernah kalian belajar kan? Nah, Marsiada Kali itu bergotong royong bersama, misalkan inilah orang Sikiel, Sinela, sama Semarta, misalkan mau panen orang itu kan, nah mau panen, tapi nggak bisa cuma mau panen lah misalnya kita Pak Sikiel, nggak bisa cuma Sikiel mengerjakannya, bergotong royong mereka bersama-sama, entah 5 orang itu, nanti berganti-gantian lah, mau kata Pak Sikiel lah pertama, habis Sikiel ke si Sinela lagi, habis dari situ ke si Marta, sampai semuanya selesai yang ke 5 orang ini. Nah, itulah contohnya Marsiada Kali. Ya, sampai sekarang pun budaya Marsiada Kali itu masih ada, tapi nggak semua. Ya, itu
Enggak tahu kalian bayon ya? Nah, bayon itu kok tanya kalian, tanduk dari bahan apa dibentuk? Tanya tanduk kalian yang di atas kepala kita itu, kalau pakai pesta seringlah, atau tikar kalau ada orang meninggal, sering itu tikarnya itu tikar yang dari pandan. Nah, itulah bahannya. Nah, itulah namanya mangalte bayon. Kerjaan orang tua kita dari dahulu sampai sini memang mangalte bayon. Saya lihat dibentuknya itu jadi lagi. Kalau sekarang kita kan udah nggak selalu pakai kayak gini, udah ada apa ya sekarang musimnya. Nah, kalau zaman orang tua zaman kita dahulu, nah mangalte bayon mah buatnya namanya ini bikin tikar, bikin tanduk, bikin tas atau hadap-kadangan. Ya, hadap-kadangan lah kalau zaman nenek kita. Ya kalau sekarang udah ke sawah pun udah pakai respek orang, udah pakai tas, udah nggak pakai hadangan lagi kan. Nah, terus inilah bikin, kalau ini namanya lagi atau tikar, lagi lagi, ya. Terus salah satu kerajinan tangan perempuan bakar toba yang dikenal dengan mangaletek atau membuat tikar atau lagi ya dengan cara menganyam bayon. Nah, saat ini sudah semakin jarang ditemukan ya nak. Mangaletek bayon salah satu tradisi atau kebiasaan wanita di beberapa sudut kampung tanah Batak yang hampir punah dan tidak terlihat alias sirna. Tapi kayaknya kalau di Toba itu masih ada ya nak. Nah itu. Terus kalau permainan kearifan lokal budaya yang orang Batak lah dulu, apa yang kalian tahu permainannya? Hah? Tahu ya kalian permainan masih TK? Tahu masih TK? Tahu ya. Nah sekarang pun itu masih ada. Terus martumba. Tahu martumba?
bertanya dulu, siapa yang bisa menjawab ya? Nah, apa manfaat keberagaman budaya bagimu? Ayo jawab. Oke, Viola, apa nak? Dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan, menumbuhkan rasa ngasih, memperkenalkan persaudaraan, saling mengenal kekeluargaan. Iya, itulah manfaat keberagaman budaya kalau bagi Viola, ya. Terus tanya lagi, apa manfaat keberagaman bagi bangsa Indonesia? Siapa yang jawab? Kiel, apa nak? Kaya budaya Indonesia menjadi identitas mata dunia. Kekayaan budaya bagi bangsa Indonesia. Ya, manfaatnya menjadi identitas negara di dunia, memperkaya kebudayaan nasional, ya kan? Nah, tadi sudah disebutkan temannya, manfaat keberagaman bagi si Viola apa, terus manfaat keberagaman bagi bangsa Indonesia menurut Kiel. Nah, sekarang teman-teman kita sudah menyebutkan manfaat keberagaman budaya. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk melestarikan keragaman budaya tersebut? Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa Nal? Kayak mana Nal? Bagaimana caranya? Betul, itu. Apa nak? Belajar dan menguasai seni budaya dan seni. Ya, mempelajari cara kita melestarikan budaya itu mempelajari dan menguasai seni budaya bangsa sesuai minat dan kesenangan ya. Harus dipelajari, harus dikuasai. Nah, siapa lagi yang bisa jawab? Isma, apa nak? Mengikuti festival kebudayaan. Ya, mengikuti Dan ada di ya, menghormati kelompok lain yang menjalankan aktivitas sosial. Terus apa lagi? Apa lagi Tipen? melestarikan dan mengembangkan berbagai jenis seni tradisional seperti seni tari, seni musik, dan seni pertunjukan. Ya, melestarikan dan mengembangkan berbagai jenis seni. Terus apa lagi? Rosan? Mengetahui dan selalu mencari keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Ya. Apa lagi? Ismar? Ismar. Iya, iya lagi sama namamu. Bastian, apa lagi nak? Menurutmu apa nak? Kebudayaan Indonesia di luar negeri. Ya, mengenalkan kebudayaan Indonesia di luar negeri ya. Kalau pergi kalian nanti keluar negeri suatu saat, kalian kenalkanlah budaya kita. Ya, budaya Batak tentunya. Apalagi Bastian Syahaan? Selain itu, Mempelajari hasil kebudayaan suku bangsa lain. ya, sebagai hasil kebudayaan suku bangsa lain. Nah, itulah cara-cara kita untuk melestarikan budaya kita. Oke? Nah, sebagai wujud bahwa kita cinta budaya, coba berdiri dulu semua. Kita nyanyi dulu.